Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pernidita Stiaranti, NIM 835901303. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran kelas rangkap model 211 di kelas 4 dan kelas 5 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, hari ini pasti ada yang bingung kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung. Iya, karena hari ini Bu Siti sedang sakit ya, jadi berhalangan hadir. Hari ini kita akan belajar bersama ya anak-anak. Baiklah, hari ini Bu akan menanyakan kehadiran untuk kelas 4. Bagaimana hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Kalau kelas 5? Alhamdulillah hadir juga semuanya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, sekarang sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu ya anak-anak. Baiklah, sebelumnya untuk kelas 4 Ibu mau bertanya nih. Apakah ada yang sudah tahu apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Ya, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama ya dalam bahasan di dalam teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan nih untuk gagasan pokok. Baiklah, untuk kelas 4 hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menyimpulkan ya anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf nih pada teks bacaan. Dan juga kalian bisa membedakan antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Lalu untuk kelas 5 sendiri ya anak-anak, kalian hari ini akan mempelajari tentang ide pokok, yaitu menentukan ide pokok dalam teks. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi ide pokok yang ada pada teks bacaan dengan benar. Dan juga kalian juga dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan secara tertulis dengan benar. Baiklah, untuk kelas 4, Ibu mau bertanya nih. Apakah ada yang tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Ya, betul sekali. Langkah-langkahnya dalam menentukan gagasan pokok adalah pertama, kalian harus baca dengan cermat teks bacaan tersebut. Lalu kedua, cermati kalimat pertama hingga di akhir. Apakah kalimat-kalimat tersebut merupakan gagasan pokok atau hanya penjelas atau juga gagasan pendukung. Dan perlu diingat juga ya anak-anak, gagasan pokok ini adalah merupakan isi atau juga inti paragraf yang dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau juga bisa di seluruh paragraf. Baiklah, sekarang untuk kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Di mana tadi di awal Ibu sudah menanyakan sedikit nih, apa itu ide pokok ya? Ada yang masih ingat apa tadi ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf ya. Tuh, ada yang tahu nggak nih bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Ya, betul sekali. Kenali paragrafnya, jenis-jenis paragrafnya ya. Yang pertama, lalu kedua, jangan lupa nih baca setiap paragrafnya dengan teliti dan cermat. Dan yang ketiga, kalian harus mencari dulu kalimat utamanya dalam paragraf tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kalian buka buku paketnya ya, halaman 56 dan juga 57. Lalu kalian bentuk kelompok, anggotanya per kelompok 3-4 orang ya. Baik kelas, sekarang kelas 4 sudah dibagi ya kelompoknya. Baik, saat ini kalian kerjakan tugas, tentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam teks bekerja sama dalam keberagaman ya. Nah, sekarang untuk kelas 5, kelompoknya juga sudah dibagi ya. Baik, sekarang kalian kerjakan tugas, tentukan ide pokok dalam setiap paragraf, dalam teks bacaan, aktivitas, organ dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, untuk kelas 4 sendiri apakah sudah selesai tugasnya?
Sudah selesai ya. Baik, untuk kelas 4 siapa yang ingin maju untuk menjelaskan hasil diskusinya? Ya, untuk kelompok 3 ya. Baik, kelompok 3 silakan. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Kelas 5 sendiri bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah selesai ya. Baik, kelompok berapa yang ingin maju menjelaskan hasil diskusinya nih? Oke, untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Nah, untuk kelas 4, hari ini berarti kita telah belajar ya yang namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, di mana gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di mana juga langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf, kalian harus membaca dengan cermat paragrafnya. Dan kedua, kalian juga harus cermati kalimat pertama hingga terakhir. Karena gagasan pokok ini bisa berada di awal, di akhir, awal dan akhir, atau juga di seluruh paragraf. Untuk kelas 5 sendiri, hari ini kita telah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok ya. Di mana ide pokok ini adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf. Lalu, untuk menentukan ide pokok dalam paragraf, kalian harus yang pertama kenali dulu jenis-jenis paragrafnya. Dan kedua, kalian juga harus baca dengan cermat setiap paragraf yang ada pada teks bacaan. Ketiga, kalian harus mencari kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas ya. Ini untuk kelas 4 dan juga ini untuk kelas 5 ya. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita hari ini ya. Sebelum pulang, kita akhiri dengan membaca doa ya. Anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.